Pokoknya yang drama-drama jelas orang suka. Oh, kenapa mualafnya Deddy Corbuzier kalah dengan Lucinta Luna melempar minuman? Yo, balik lagi di POV kami Project. Ya. Males sebenarnya gua. Kenapa? Karena terakhir kita POV juga dislike-nya masih banyak. Masih banyak. Nggak cuman ini dislike-nya banyak, penontonnya sedikit. Tapi sejak kejadian yang membahas soal kapten itu, ada trauma nggak kalian? Kabarnya mereka kalau naik pesawat ngecek dulu kaptennya Kapten Vincent bukan? Setiap YouTuber terkenal pasti pernah mengalami fase ini sekali atau dua kali dalam karirnya. Kalau Cameo khususnya 2 kali. Ngomong-ngomong soal trending nih. Ya. Lu ngerasa nggak sih formula trending di YouTube Indonesia tuh apa aja pola-polanya? Yang paling pertama menurut gua drama. Dramanya ini menyangkut kontroversi ya. Gue ingat waktu itu diss track-nya Eriko Lim ke Arab. Arab itu trending. Iya. Pokoknya yang drama-drama Jelas trending. orang suka. Politik Politik pasti ya. trending. ILC. Dulu ada masanya di mana kita lihat trending nomor 1 tuh mukanya Rocky Gerung mulu. Kontroversi, politik, horor. Mungkin karena kita juga dibesarkan, kita tumbuh besar bersama dengan cerita-cerita mistis kali ya. Sama karena Dan horor udah nggak ada mitos-mitos. di TV, Pak. Oh. Iya Ya benar kan? Jadinya orang kayak kangen dunia lain. Kan Kan? masih Bioskop ada. tapi ada bioskop. Iya tapi kan Ya kan penonton yang itu tidak mampu beli bioskop. Maksudnya ini jauh rumahnya dari bioskop. drama, politik, horor, Politik, prank. horor, prank. Prank. Oh, nanti kita bedah satu-satunya nanti. Iya, iya. Pasti selalu ada prank-prank. Prank tuh selalu prank. Terus gitu apa lagi? Politik, religi. Kalau coki Iya. ke pesantren pasti rame. Iya. Lihatlah. Orang Kenapa tersesat. kalian nggak bikin? Hah? Kenapa kalian nggak bikin lagi? Dengan tato seperti ini. Parkir mobil aja belum tentu boleh. Apalagi coba kita bahas nih. Karena menurut gua siapa tahu drama. ada YouTuber pemula yang pengen tahu apa sih formula jadi trending gitu. Seks. Seks kurang di YouTube malah Justru Bang. kurang. Enggak, kalau seks Enggak, itu enggak trending, tapi Ya viewersnya memang jutaan. viewersnya banyak. Anda tidak pernah subscribe enggak sih? Saya- Atau subscribe juga enggak ya? Wow, saya baru tahu. Cik. Dia itu sebenarnya formulanya gini nih kalau yang seksi nih. Kegiatan sehari-hari Iya. tapi dilakukan dengan baju seksi. Seperti Review jam. Review jam. Aku kirim ke Coki. Ceritain. Tonton nih Cok, orang review jam pakai sempak. Sumpah Pak, pakai sempak. Cuci piring pakai bikini. Logika di mana? Tapi kan enggak apa. Ya pokoknya apapun seksi, ada seksinya Pak. tapi kegiatannya sebenarnya Tapi kan bukan yang luar kegiatan biasa. apa? Yang nonton ngeri loh. Yang nonton Juta-jutaan. Ya nggak apa-apa dong, maksudnya kan ya mungkin itu rumah dia mau cuci piring pakai bikini atau cuma pakai apron Iya, tapi doang. maksud gua Enggak kenapa review jam nih. Jam ini jam. Kalau tangan. review jam Pakai iya sempak, sih. sempak, Kalau review jam sempak. iya. Kenapa? Lu taruh sini jamnya apa gimana? Anti apa? Anti grepe jamnya. Tapi nggak trending ya itu ya, cuman banyak view-nya. Jarang aja. trending. View-nya banyak Karena karena kalau trending langsung ketahuan sama KPI. enggak, karena kan maksudnya untuk Menkominfo. masuk trending itu kan berarti watch time-nya. Oh. Jadi ada orang banyak nonton dan dari awal sampai akhir. Kalau misalnya video-video kayak gitu kan kebanyakan di skip. Iya, benar. Langsung ke Poinnya. langsung ke setelah review dia ngapain gitu Jadi loh. ada horor, Iya. ada politik, ada keseksian, ada religi, ada drama kontroversi, sama satu lagi Anak-anak kurang anak-anak. Ada kayak Iya, kartun Nusa sempet loh. sempet itu trending untuk gitu. kayak anak-anak, betul. Tapi itu jarang. Jarang sih. Pokoknya yang intinya sering. lu cari sesuatu yang positif jarang. Olahraga. Adapun sesuatu yang positif harus dibalut oleh yang kita sebut tadi itu. Oke, berarti kita bedah satu-satu nih ya. Iya, Oke. kita bedah satu-satu. Kita Oke. mulai dari politik, nggak usah kita bedah lah ya. Udah Nggak usah. pasti itu. Iya. Itu udah yang pasti. drama kontroversi deh. Drama. Drama kontroversi dulu. Ya, yang drama. Drama Kan Anda kontroversi. sangat dekat dengan Anda drama akhir-akhir ini.
Bukan, Udah nggak drama ini, bro. itu sebenarnya kan kita dianggap drama, tapi padahal kita enggak. Berarti kan drama itu label yang diberikan oleh penonton. Kita nggak membuat drama. Nggak, tapi Iya. sebenarnya terlepas dari drama itu menurut gua itu lingkaran setan. Kenapa? Karena kenapa orang-orang konten kreator, gua nggak bilang YouTuber ya, konten kreator kalau punya masalah tidak diselesaikan tapi dibikin konten karena ada penikmatnya. Ngerti kan lo maksud gua? Jadi maksud gua masalah di dunia ini tidak akan pernah selesai selama masih ada sosial media. Karena bisa di-up terus gitu, ngerti nggak lo? Yang which is nggak salah juga. Tapi maksud gua kan sekarang jadi ada perpindahan. Tapi jadi ada jadinya kayak kebiasaan kita berubah aja gitu. Iya, jadi ada kebiasaan berubah. Kalau misalnya dulu kan ada orang tua kita selalu mengingatkan kita, Iya. nah kalau kamu punya masalah dengan orang Langsung lain, diomongin. cepat-cepat selesaikan masalahmu dengan orang itu. Iya. Kalau nanti 10 tahun lagi, nah bila kamu punya masalah, tahan dulu kita brainstorming dulu. Berapa episode yang bisa kita peras. Bahkan Dari kalau nggak ada masalah masalah, nah kenapa kamu nggak ada masalah? Bikin masalah dong. Ya itulah memang tragedi. Tapi itu fakta loh. Coba kita cek trending YouTube deh. Coba kita cek trending YouTube. Nomor 1 Ayu Ting Ting, X Kerencem. Oh lagu-lagu. Oh iya, musik juga bisa sih. Ya, Musik, musik tapi- menurut gue ya jelas lah. Bukan Ini content musik, creator, bukan tapi content juga. creator. Iya, Iya, harus. iya. Nomor 2 Shawn Mendes. Oh ini artis luar nih. Ya, Ya. musik. Nah, ini dia nih. Trending nomor 3. Lucinta Luna lempar minuman ke Boy William. Drama. Drama. Ya kan? Buat teman-teman silakan tonton sendiri Ya. dan nilai sendiri videonya. Kenapa bisa ada drama seperti itu ya Allah? Kayak iya. Tapi mungkin bisa dilihat ini mereka berdua ketemu, drama tapi ketemu langsung menyelesaikan. Iya. Iya kan? Justru mereka nggak ada masalah, ketemu bikin masalah. Itulah yang disukain orang sekarang. Next. Ini Wakeling nih Arif Muhammad, ini konten kreator. Konten kreator. Mak Betty ya? Mak Betty. Mbak Betty Nomor ini 4. aman lah itu. Nomor 5 Mu'alaf Deddy Corbuzier alhamdulillah. Nah, benar. Nah, benar. Yang ada religi-religinya. Iya. Iya. Kalau tadi yang pertama drama masuk trending, yang kedua ada religi-religinya. Kenapa mu'alafnya Deddy Corbuzier kalah dengan Lucinta Luna melempar minuman? Apakah Lucinta Luna melempar minuman lebih penting dari seorang yang berpindah agama kepada mayoritas? Ayo penonton Indonesia. Kalau Lucinta Luna mu'alaf dan dilempar, mungkin baru trending. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau trending. Enggak, yang gua ketawain adalah anehnya masyarakat kita. Iya. Kenapa ada dua konten tapi ada satu konten kita kan lagi membedah. Iya. Oh, Dan iya, ini kan kita iya, lagi iya, membedah betul. kelucuan apakah ini ada anomali di balik ini. Oh, Makanya iya, secara benar. uploadnya bareng. Iya, uploadnya bareng. Sama 2 hari yang lalu. Sorry, ini kita garis bawahi kita nggak masalah sama dua konten ini. Yang kita permasalahkan adalah sama masyarakat yang nonton ini. Oh, iya, Ya, benar. gitu. Itu Benar. kita kasih Benar, disclaimer ini dulu nih, ya. benar Kita kasih nih. disclaimer ya. Aman berarti. Kalau sama yang buat konten itu kita sama-sama konten kreator kita nggak ngejudge. Iya, bebas, Yang kita bebas. mempermasalahkan pilihan Anda. Kan soalnya ini jadi trending kan karena pilihan Anda kan. Iya, Kita benar, lagi benar, ingin benar. menyelidiki kenapa gitu loh. Padahal meskipun secara view lebih tinggi Deddy Corbuzier mu'alaf 4 juta. Saat video ini di syuting ya. Ya. Lucinta Luna lempar minuman cuma 1,3 juta. Iya. Kenapa bisa lebih trending? Iya ya. Oh, itu di share-nya ya. Karena trending itu kan seberapa cepat growth atau kenaikan Pertumbuhan. Lah, view-nya. berarti orang lebih cepat penasaran nonton Lucinta Luna. Nih ada berita mu'alaf dan Lucinta Luna. Hah, Lucinta Luna dulu. Bukan. Jadi Gimana? enggak, jadi gini, mungkin jangan sudah salah-salah lagi sudah dong. naik dulu. Ya. Ya kan kontennya Om Deddy itu udah naik, lalu sekarang yang lagi naik itu adalah Lucinta Luna. Lebih growth-nya jadi- sekarang di titik ini lebih cepat Lucinta Luna. Jadi mungkin setelah ada- iya, nonton Deddy Corbuzier, nonton Lucinta Luna. Oh iya. Mungkin. Nah, ngomong-ngomong soal Deddy Corbuzier mu'alaf, ini sebenarnya agak sedikit beda pembahasannya. Pada saat Om Deddy mu'alaf di hari itu banyak yang komen-komen loh di gua loh. Iya. Coki kapan nyusul? Saya juga Di gue juga ada karena Gua kan kan gue juga pasti kan? bikin story, jadi gue nonton videonya dia, terus habis itu gue gue capture kan, terus habis itu gue masukin story, gue mention Deddy juga, gue bilang gue gue ikut seneng lah istilahnya ngelihat video ini karena kan dia orang mendapatkan hidayah itu kan pengalaman spiritual lah dan lu juga bisa ngerasain somehow lu bisa ngerasain bahwa wah oke nih gitu ini menyentuh gitu. Nah gua posting itu di story
itu pun juga ada beberapa yang nanya, Bang Reza kapan? Ya pasti ada. Kalau menurut gua konten-konten orang pindah agama gini bagus loh kalau menurut gua. Kenapa Iya. bagus? Karena ini menunjukkan bahwa memang agama itu adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia dan kita berhak memilih agama yang kita nyaman. Ya, Dan betul. itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Dan apa yang dilakukan Om Deddy itu cuma perwujudan dari seorang manusia yang memang menggunakan hak asasinya untuk Iya. memilih apa yang dia senangin gitu. Yang dia percayai. Dan dia percaya. Ya, dan betul. gua sangat senang ada konten kayak gini Iya. gitu loh. Dan harusnya menurut gua diperbanyak konten kayak gini untuk melatih kedewasaan masyarakat kita. Berarti gitu. diperbanyak orang yang pindah agama dong? Ya ke agama manapun maksudnya. Ke agama saya doang dong. Kan yang rame Itu luar ke agama saya rame pujian. Iya. Ya Dari reaksinya agama berbeda. Saya ke agama luar rame neraka ini. Sesat al sesat. Tapi menurut gua apa yang dilakukan Om Deddy bagus dan gua mendukung gitu. Cuman walaupun ada kontroversi waktu itu waktu pengen ditayangin di TV nasional Yes, dilarang KPI ya. Ya. Nah, lu Tapi setuju melarang. nggak? Kalau gue sih sah-sah aja karena kan dari CCTV, TV butuh konten. Terus ada Om Deddy yang punya kapasitas untuk gue lagi mau begini nih, lo mau siarin nggak gitu? Mau siarin? Ya TV pasti ngerasa bahwa wah ini konten yang menarik dan pasti TV itu butuh banget konten-konten yang sangat berpotensi penontonnya banyak. Kalau aku sih nggak setuju. justru. Kenapa? Meskipun itu mualaf ke agama saya, karena takutnya menimbulkan kecemburuan, Bang. Kalau di TV, maksudnya kan kayak takutnya nanti ada orang agama lain pindah, semua orang pindah lagi pindah agama. Tayangin saya dong. Isinya acara TV, orang-orang pindah agama. Kapan Facebooker? Gue sih setuju ya itu ditayangin, tapi harus konsekuen. Harus konsekuen dan harus adil. Semua orang yang mualaf. Bukan maksud gua kalau misalnya ada si A pindah ke agama B, boleh ditayangin. Tapi sebaliknya kalau ada B pindah ke agama A, boleh juga ditayangin. Jadi adil. Makanya aku Nah, bilang kalau tapi- semuanya diizini. Tapi maksud gua itu untuk melatih kedewasaan kita untuk memahami bahwa memang pindah agama adalah hak asasi manusia yang boleh dilakukan oleh masing-masing warga negara. Kalau misalnya kita nggak ngomongin, kita mengesampingkan KPI ini ya. Iya, Luar dari KPI boleh atau tidak boleh. Maksudnya pasti siapa aja yang pindah boleh. Cuman respon masyarakat akan berbeda, itu yang nggak bisa ditahan. Gua ngerti, Ya kan? gua ngerti. Misalnya si A pindah ke si agama ini mungkin responnya lebih positif Dipuji gitu daripada kan, ya. si B pindah ke agama ini mungkin responnya lebih Ya. dihujat. Tapi maksud gua, jangan-jangan itu semua bisa terjadi karena selama ini kita tidak dibiasakan Oke. bahwa memang setiap orang berhak mengambil keputusan. Kan menurut gua kan agama itu kan hak paling pribadi seseorang kan, dijamin oleh negara loh. Kalau yang ditayangin mayoritas, aku takutnya kecemburuan sosial. Iya, Kayak iya, yang iya, minoritas, aku mayoritas ditayangin. Sangat dipahami. Takut begitu kalau. Sangat Tapi kalau dipahami. menurut Coki itu menjadi latihan buat masyarakat, Yes. bisa bagus Karena, juga. karena kalau buat gua ya, tapi memang gua paham juga keresahan tretan muslim. iya. Karena begini, buat beberapa orang kan harusnya kan kalau buat gua secara pribadi ya, pada saat lo sudah menemukan keyakinan baru, harusnya kan itu menjadi sukacita buat diri lo. Ya. Iya. Dan harusnya lo tidak malu untuk mengungkapkan itu kepada orang lain. Nah. Betul. Harusnya. Betul. Nah, tapi itu bisa terjadi pada saat masyarakatnya sudah cukup dewasa untuk bisa mengapresiasi apapun pilihan si orang itu. Cuman gue paham kenapa tretan muslim merasa seperti itu. Karena kenyataannya di Indonesia yang bisa diapresiasi seperti itu hanya pilihan-pilihan tertentu. Misalnya ada si A pindah ke agama ini, mungkin responnya akan berbeda daripada si A pindah ke agama yang ini, ngerti nggak? Sehingga harusnya yang dia sudah misalnya dia menemukan keyakinan baru, harusnya jadi sukacita dong buat dia. Harusnya dia tidak malu dong mengungkapkan itu ya. Tapi karena dia takut dibully, takut dia apa, dia lebih memilih untuk diam gitu. Tapi di satu sisi ada orang yang karena lingkungan atau apa dia nggak takut tuh. Nah maksud gue ini tuh harus diilangin, harus setara, harus adil. Nah, kalau gue sih lebih teknis sih maksudnya. Kalau gue teknisnya adalah kalau apa boleh atau tidak, Iya. jawabannya sebenarnya boleh-boleh aja. Ya. Sepakat, sah-sah aja. Tapi Iya. pertanyaannya TV mana yang mau nayangin? Wewenangnya sebetulnya ada di televisi.
Betul. Atas seizin KPI. That's it. Betul. Gitu aja sebenarnya. Kalau TV-nya juga, gue nggak mau nayangin ya udah. iya, Kita juga nggak bisa protes. Kayak misalkan, oh gue mau pindah agama nih, gitu kan. Kok lu nggak mau nayangin gue? Ya kita nggak bisa protes dong. Kan lucu banget itu lucu tuh. Itu dia. Dan satu lagi, gue juga ngerasa ya untuk siapapun yang melihat ada orang pindah agama, nggak usah merasa sakit hati, nggak usah merasa apa, karena itu memang pilihan hak asasi, hak dasar seorang manusia untuk bisa memilih apapun yang pengen dia pilih gitu. Dan kita harus belajar memahami bahwa begitulah kehidupan. Lo nggak bisa memaksa orang untuk satu pilihan sama pilihan lo gitu. Dan belajar menghargai aja gitu. Gak kaosnya loh tulisannya. Intinya sih sebenarnya yang harus kita pahami adalah inilah kenyataan dalam masyarakat kita bahwa orang pada ujung-ujungnya nanti akan memilih salah satu hak asasi mereka yaitu memilih kepercayaan. Dan lu nggak bisa menghentikan itu teman-teman. Dan lu tidak aja boleh menurut gua. Itu udah sangat forbidden untuk lu mencampuri hak asasi orang. Betul, gue sepakat. Gue percaya sama yang namanya kemahakuasaan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak satu dunia ini punya satu kepercayaan, mungkin. Tapi kenyataannya dengan segala kemahakuasaannya, dia kan tidak membuat seluruh dunia jadi satu kepercayaan kan. Dia buat seluruh dunia bermacam-macam. Jadi menurut gua, kalau ada yang tanya, kapan Coki pindah ke Islam atau apapun itu, menurut gua, untuk saat ini saya lebih bermanfaat kepada masyarakat dengan saya yang seperti ini. Jadi biarkanlah saya menjalani fungsi saya sesuai dengan fungsi saya yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan apabila Anda percaya itu. Jangan lancang mengambil hak Tuhan dengan menyuruh orang pindah ke agama yang sebenarnya itu udah kalau dia mau, gue bisa jadi apapun yang dia mau. Tepat, setuju. Jangan-jangan gue begini karena kehendaknya dia juga. Kita kan nggak tahu. Betul. Gitu. Karena kan agama bukan diwariskan ya, itu harus dipilih dan waktu lu memilih kan lu dengan keyakinan 100% dengan free will. Ya tapi gitulah. Menarik sih kalau kita ngobrolin soal ini ya. Ya. Ini konten religi ini bro. Karena kan ada pemicunya adalah konten Om Deddy yang trending. Iya. Dan itu jadi buah bibir banyak orang, harus Yes. kita akuin loh. Iya, benar. Itu harus jadi Benar. entah ada negatifnya, entah ada positifnya. Banyak yang positif tapi. Oh, lebih banyak Banyak yang banget positif. yang positif. Lo lihat nggak di Twitter tuh ada NU garis lucu sama Katolik garis lucu. Gua lihat Itu tuh, mereka lucu. saling tweet sangat menurut Bercanda gua ya? Lucu loh bercanda. bagus banget. Oh, iya, Bineka iya. Tunggal Ika banget. Jadi Katolik garis lucu dia nge-tweet gini. Mulai hari ini kami serahkan salah satu anggota kami. Iya. Terus dia mention NU garis lucu. Terus NU garis lucu balas dengan sangat apik dan luar biasa. Siap dan sifat ajaran-ajaran yang positif dari NT akan kami tetap pertahankan. Damai, maksud gua kan damai. Gokil. Kenapa harusnya kan kita begitu ya. Bener. Jangan berantem diisi komen. Aduh sayang sekali Anda pindah. Wah. Atau misalnya lu malah komen-komen ke gua atau ke siapapun, kapan Anda pindah? Ya walaupun bercanda juga gitu loh. Enggak sih, yang nyuruh ente pindah serius. Oh, gue pernah dengar ya. Itu nasib seorang pranker. Hah? Berarti dimakan gua ya? Bukan dong.